Selamat berjumpa kembali dengan saya Ikma Dharma Karya, dosen PKN STAN. Kali ini kita akan lanjutkan kembali topik pembahasan kita tentang perekonomian terbuka. Setelah kita memasukkan variabel neraca perdagangan ke dalam output perhitungan pendapatan nasional, maka sekarang kita akan lihat hubungan antara neraca perdagangan dengan arus modal antar negara. Nah, di dalam persamaan ini, kalau kita susun kembali bahwa neraca perdagangan adalah sama dengan jumlah output dikurangi dengan konsumsi dan belanja pemerintah, nah, di mana output dikurangi konsumsi dan belanja pemerintah itu adalah merupakan tabungan. Jadi neraca perdagangan itu juga merupakan persamaan dari selisih dari tabungan dikurangi dengan investasi. Maka di sini bisa kita lihat bahwa neraca perdagangan itu juga menunjukkan arus modal keluar. Jadi apabila neraca perdagangan itu menunjukkan nilai yang defisit yang kurang dari nol, maka negara itu disebut juga adalah sebagai negara yang peminjam, ya, karena tabungan dalam negeri tidak cukup untuk membiayai investasi dalam negeri. Dan apabila suatu negara itu tabungannya lebih besar daripada investasinya, maka negara itu disebut sebagai negara yang memberikan pinjaman. Ya, jadi karena tabungannya itu melebihi dari investasi dalam negeri, maka sebagian tabungannya itu mengalir ke luar negeri. Maka di sini kita bisa gambarkan kurva penawaran, yaitu jumlah dana pinjaman, ya, itu di sini digambarkan berbentuk vertikal, yang merupakan bahwa tabungan adalah selisih dari output atau pendapatan dikurangi dengan konsumsi dalam negeri dan belanja pemerintah. Bentuk kurva yang vertikal ini menunjukkan bahwa jumlah tabungan itu tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga. Nah, di dalam menggambarkan perekonomian terbuka, kita menggunakan asumsi untuk menjelaskan arus modal ini. Yang pertama adalah kita asumsikan bahwa obligasi, surat pinjaman, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, itu adalah merupakan pengganti yang sempurna. Artinya adalah di sini obligasi atau pinjaman, baik itu dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, itu mempunyai tingkat risiko yang sama, kemudian jatuh tempo yang sama, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah asumsinya itu adalah ada mobilitas modal yang sempurna. Artinya adalah keluar masuknya modal atau investasi antar negara itu tidak ada batasan. Kemudian yang ketiga itu asumsinya adalah perekonomian terbuka itu bersifat kecil, ya. Di sini kita menggunakan notasi R bintang untuk menunjukkan tingkat bunga dunia. Untuk menjelaskan bagaimana bentuk perekonomian terbuka kecil, kita bisa gambarkan seperti ini. Ya, misalnya tingkat bunga dunia R bintang itu lebih tinggi daripada tingkat bunga domestik R kecil. Nah, ketika tingkat bunga dunia itu lebih tinggi daripada tingkat bunga domestik, maka sebagian dana tabungan dari dalam negeri itu akan mengalir ke luar negeri untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Nah, ketika tingkat bunga ketika suplai uang di dalam negeri itu berkurang karena mengalir ke luar negeri, maka tingkat bunga
di dalam negeri itu akan meningkat, sehingga kemudian tingkat bunga dalam negeri itu akan sama dengan tingkat bunga dunia. Demikian juga sebaliknya, apabila tingkat bunga dalam negeri itu lebih tinggi daripada tingkat bunga dunia, maka arus modal investasi akan mengalir masuk ke dalam negeri. Karena suplai uang dalam negeri itu meningkat, maka lama-lama tingkat bunga di dalam negeri itu akan turun. Sehingga tingkat bunga dalam negeri itu akan sama dengan tingkat bunga dunia. Jadi di sini menunjukkan bahwa di dalam perekonomian terbuka yang penting itu adalah tingkat bunga dunia yang menentukan keseimbangannya. Maka di sini bisa kita gambarkan tingkat bunga, hubungan tingkat bunga dengan investasi itu adalah negatif. Jadi tingkat bunga dunia itu menentukan besarnya arus investasi. Maka di dalam perekonomian tertutup, ya, yang sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa keseimbangan di dalam perekonomian tertutup itu menentukan besarnya tingkat bunga dalam negeri. Ya. Nah, namun di dalam perekonomian yang terbuka itu karena yang mempunyai peranan itu adalah tingkat bunga dunia. Apabila tingkat bunga dunia R bintang itu lebih tinggi daripada tingkat bunga dalam negeri, maka di sini akan kita lihat bahwa jumlah tabungan dalam negeri itu akan lebih besar daripada investasi. Maka sebagian dari dana tabungan dalam negeri itu akan mengalir keluar. Di sini menunjukkan bahwa neraca perdagangan itu adalah positif. Nah, demikianlah pembahasan kita terkait dengan asumsi. Nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya.